Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian ke-149. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan serangan besar ras iblis yang dipimpin Wu Kui menghancurkan pertahanan Kelantang, memaksa mereka bersiap menghadapi maut demi harga diri. Di tengah keputusasaan, Ye Yunfei membangkitkan naga bumi raksasa dan pedang mematikan yang menyapu bersih pasukan musuh dalam sekejap. Dengan kemampuan spasial yang luar biasa, ia menyelamatkan tetua Tang Wu dan 700 anggota klan ke dalam dimensi aman, lalu melarikan diri ke hutan belantara Tianzhou. Akhirnya, Ye Yunfei membangun tempat pengasingan ideal di gua bawah tanah yang kaya energi spiritual. Kelantang pun selamat dan memulai hidup baru dengan tekad untuk bangkit kembali di masa depan. Sumpah untuk membangun kembali kejayaan dinasti Tang pun bergema di dalam gua bawah tanah yang sunyi itu. Begitu tetua Tang Wu selesai berbicara dengan nada yang syarat akan tekad, seluruh anggota klan Tang lainnya yang berada di sana tidak tinggal diam. Mereka serentak ikut meraung, melepaskan suara yang menggetarkan dinding bebatuan sebagai bentuk janji suci kepada leluhur. Di dalam benak mereka, ingatan masa lalu kembali berputar dengan pedih. Dahulu kala, Kelantang bukanlah sekadar nama, melainkan salah satu kekuatan paling berpengaruh dan mendominasi di seantero gurun utara yang luas. Ketika orang-orang dari Kelantang melakukan perjalanan melintasi hamparan pasir dan badai di gurun utara, mereka selalu disambut dengan rasa hormat yang mendalam oleh semua orang yang berpapasan. Betapa hebat dan agungnya mereka pada masa keemasan itu. Namun kini, kenyataan pahit menghantam mereka tanpa ampun. Mereka yang dulunya penguasa kini hanya bisa bersembunyi di mana-mana, berpindah dari satu liang persembunyian ke liang lainnya sambil hidup dalam ketakutan yang terus-menerus akan kejaran musuh. Tentu saja, orang-orang Tang yang memiliki darah ksatria ini tidak akan pernah bisa menerima penghinaan nasib hal seperti ini begitu saja. Di dalam dada setiap individu, semua orang memegang teguh keinginan yang kuat dan membara, memelihara secercah harapan yang tidak pernah padam bahwa suatu hari nanti rakyat Tang dapat bangkit kembali dari abu kehancuran. Sebagai langkah awal untuk memulai hidup baru di bawah tanah, orang-orang Tang ini mulai bergerak dengan cekatan, mendirikan banyak tenda di dalam gua bawah tanah yang luas itu sebagai tempat tinggal sementara mereka. Di tengah kesibukan klan yang sedang menata diri, penatua Tang Wu tiba-tiba melangkah mendekat dan berbicara kepada Ye Yunfei. Dengan nada bicara yang kini berubah drastis, ia bertanya apakah Tuan Muda Ye berkenan untuk memberitahu dirinya tentang aktivitas serta kabar mengenai Tuan Muda Tang yang selama berada di benua Tianxuan. Sikap sang penatua terhadap Ye Yunfei kini telah menjadi semakin hormat dan santun. Ia tidak lagi memanggil pemuda itu hanya dengan namanya saja, melainkan secara sadar memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda Ye sebagai bentuk pengakuan atas budi dan kekuatannya. Ye Yunfei yang melihat ketulusan itu memberikan tanggapan bagus dengan sebuah anggukan kecil yang mantap. Menyadari bahwa percakapan ini akan berlangsung cukup panjang dan penting, tetua Tang Wu segera memerintahkan beberapa anggota klan agar sebuah paviliun sederhana namun layak segera dibangun di salah satu sudut gua. Kemudian, dengan sikap yang sangat memuliakan tamu, ia mengundang Ye Yunfei ke dalam paviliun tersebut dan menyiapkan hidangan berupa buah-buahan spiritual yang segar serta seduhan teh yang menebarkan aroma menenangkan. Setelah suasana terasa cukup tenang, Ye Yunfei pun mulai menceritakan secara rinci kepada tetua Tang Wu mengenai semua perbuatan, perjuangan, hingga pengabdian yang dilakukan oleh Tang yang di benua Tianxuan tanpa ada satupun detail yang terlewatkan. Mendengar penuturan tersebut, gurat kesedihan sekaligus bangga muncul di wajah tua sang penatua. Ia menggumam pelan bahwa anak itu, Tang Yang, benar-benar telah mengalami masa-masa sulit yang menempa jiwanya. Ia menyadari bahwa alasan utama mengapa Tang yang sudi memimpin penduduk benua Tianxuan untuk melawan pasukan iblis kuno juga adalah untuk melampiaskan amarahnya yang terpendam. Sebab, ketika klan Tang mereka dimusnahkan dalam tragedi berdarah di masa lalu, klan iblis kuno memang merupakan salah satu pelakunya yang paling kejam. Setelah selesai mendengarkan seluruh cerita, tetua Tang Wu menghela napas panjang yang terasa sangat berat dan berkata dengan nada penuh tanda tanya apakah menurut pandangan Tuan Muda Ye, Tuan Muda Tang yang sebenarnya masih hidup di suatu tempat. Ye Yunfei sempat terdiam sejenak mendengar pertanyaan itu. Ia teringat bahwa sebelumnya Suer pernah mengajukan pertanyaan yang sama, bahkan wakil dekan Meng pun mengajukan pertanyaan yang persis seperti itu, dan sekarang, tetua Tang Wu kembali mengajukan pertanyaan yang sama lagi kepadanya. Dengan perasaan yang sulit dilukiskan, Ye Yunfei langsung menggelengkan kepalanya perlahan, mengakui bahwa dirinya juga tidak bisa menjelaskannya dengan pasti karena keterbatasan informasi yang ada. Tetua Tang Wu kemudian melanjutkan dengan suara yang terdengar parau, menceritakan bahwa Tuan Muda Tang yang adalah putra sulung dari klan Tang mereka yang sangat dibanggakan. Saat itu,
Pemimpin klan bahkan sudah memiliki niat yang kuat untuk mendidiknya secara khusus agar bisa menjadi pemimpin klan berikutnya yang akan membawa kejayaan. Ia tak pernah menyangka bahwa roda takdir akan berputar begitu kejam sehingga begitu banyak hal tragis akan terjadi kemudian. Dengan tatapan yang menerawang, ia berandai-andai seandainya Tuan Muda Tang yang masih hidup dan bisa kembali untuk memimpin sisa-sisa klan Tang yang sedang terpuruk ini, alangkah indahnya masa depan itu. Baginya, Tuan Muda Tang yang memiliki bakat luar biasa yang jarang ditemukan. Bayangkan saja, di usia yang begitu muda, ia sudah berhasil menjadi master di alam inti agung, sehingga masa depannya pasti tak terbatas jika saja tragedi itu tidak terjadi. Tetua Tang Wu mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi sedih yang sangat mendalam di wajahnya. Ye Yunfei yang mendengarkan dengan saksama juga mengangguk setuju, mengakui kebenaran dari ucapan sang penatua. Ia teringat kembali bahwa saat itu, Tang yang memang merupakan seorang siswa elit yang sangat menonjol di Akademi Dao Surgawi. Pencapaiannya menguasai alam inti agung di usia muda menjadikannya salah satu anak ajaib terbaik yang pernah ada di seluruh wilayah hutan belantara utara. Memang benar, seandainya klan Tang tidak mengalami masalah dan tragedi pembantaian tersebut, Tang yang pasti akan memiliki masa depan yang sangat cerah dan gemilang. Setelah merenung sejenak mengenai kondisi klan Tang yang kini sangat kekurangan sumber daya, Ye Yunfei tiba-tiba berbicara kepada Tetua Tang Wu, memintanya untuk menunggu sebentar karena ia berniat memberikan beberapa pil sebagai bantuan. Setelah mengatakan hal itu, Ye Yunfei langsung masuk ke dalam dunia internal menara Phantom miliknya. Di dalam kesunyian menara itu, Ye Yunfei segera mengeluarkan kuali alkimianya yang berharga dan menghabiskan 1 hari penuh dengan konsentrasi tinggi untuk memurnikan sejumlah besar pil. Pil-pil yang ia buat bukanlah sembarang obat, terdapat ramuan berharga yang langka hingga ramuan tingkat Taois yang sangat kuat. Setelah proses pemurnian pil-pil tersebut selesai dengan sempurna, Ye Yunfei pun muncul kembali dari menara ilusi ke hadapan Tetua Tang Wu. Perlu diketahui bahwa alur waktu di dalam menara Phantom sangat berbeda dengan alur waktu yang ada di dunia luar. Meskipun Ye Yunfei merasa telah menghabiskan seharian penuh di dalam menara Phantom untuk bekerja keras, sementara bagi orang-orang di luar, hanya sedikit waktu yang sebenarnya telah ia habiskan atau lewatkan. Dengan sikap yang tetap rendah hati, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan lusinan botol pil yang seketika melayang dengan anggun di depan Tetua Tang Wu. Ia meminta agar Tetua Tang Wu tolong bagikan pil-pil ini kepada semua orang di klan agar mereka bisa meminumnya sesegera mungkin. Ia menjelaskan bahwa khasiat dari pil-pil ini seharusnya akan memungkinkan mereka untuk melampaui tingkat kultivasi mereka yang sekarang dengan lebih cepat. Melihat botol-botol yang melayang di depannya, Tetua Tang Wu merasa terkejut luar biasa. Kekuatan jiwanya segera memindai puluhan botol pil ini satu persatu, dan ia benar-benar terpana saat menyadari apa yang ada di dalamnya. Ada pil Dao tingkat 3, bahkan pil Dao tingkat 4 yang sangat sulit didapat. Namun yang paling membuatnya terperanjat adalah fakta bahwa di antara puluhan botol pil ini, yang kualitasnya paling tinggi adalah 2 butir pil Dao tingkat 5 yang memancarkan aura luar biasa. Seketika, ia berseru bahwa ini tidak boleh terjadi. Dengan nada bicara yang sungkan, ia berkata kepada Tuan Muda Ye bahwa pil-pil ini terlalu berharga untuk diberikan begitu saja, dan ia merasa tidak bisa menerimanya. Baginya, Ye Yunfei sudah banyak membantu klan Tang mereka, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan nyawa mereka semua dari musuh. Ia merasa tidak enak hati dan bertanya bagaimana mungkin klan Tang sanggup menerima begitu banyak ramuan berharga dari pemuda itu lagi. Dengan sekali mengibaskan lengan bajunya, Tetua Tang Wu mencoba mengembalikan lusinan botol pil itu kepada Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei dengan sabar tersenyum dan meminta Tetua Tang Wu untuk silakan tetap menerimanya tanpa ragu. Ia menegaskan bahwa ramuan-ramuan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan diri kaum Tang agar bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Baginya, memberikan pil-pil tersebut adalah hal yang bukan apa-apa dan tidak memberatkan sama sekali. Sambil tersenyum, ia kembali mengarahkan lusinan botol pil itu agar melayang kembali kepada Tetua Tang Wu. Ye Yunfei kemudian tertawa kecil dan melontarkan sebuah pertanyaan retoris. Apakah sang penatua tidak memiliki keinginan untuk membangun kembali klan Tang dan membalas dendam terhadap klan iblis kuno yang telah menghancurkan mereka? Ia dengan jujur menyatakan bahwa kekuatan klan Tang yang sekarang ini sebenarnya masih sangat tidak mencukupi untuk melakukan hal besar tersebut. Mendengar kata-kata jujur dari Ye Yunfei, Tetua Tang ragu sejenak. Ia mulai menimbang-nimbang dalam hati. Memang benar, realita menunjukkan bahwa klan Tang saat ini masih terlalu lemah dan rapuh. Upaya untuk membangun kembali kejayaan klan dan melakukan aksi membalas dendam saja rasanya masih jauh dari kata cukup jika hanya mengandalkan kondisi mereka sekarang. Selain itu, ia juga tersadar bahwa selama bertahun-tahun ini, anggota klan Tang yang tersisa hanya bersembunyi di desa Tanjia yang sangat terpencil dan terisolasi dari dunia luar, sehingga yang paling mereka butuhkan saat ini memanglah sumber daya kultivasi yang memadai untuk meningkatkan level kekuatan mereka. Akhirnya, dengan penuh rasa haru dan hormat,
Sang penatua memberikan tanggapan bagus dan menyatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Ye atas kebaikan hati tersebut. Ia memutuskan bahwa ia akan mengonsumsi dan membagikan pil-pil ini demi kemajuan klan. Pada akhirnya, Tetua Tangwu secara resmi menerima lusinan botol pil tersebut dan memberikan sebuah hadiah yang sangat murah hati sebagai bentuk balasan terima kasih kepada Ye Yunfei. Setelah semua urusan di gua bawah tanah selesai, Ye Yunfei pun merasa sudah waktunya bagi dirinya untuk kembali. Ia mengucapkan selamat tinggal pada penatua Tangwu dengan sikap yang sopan. Saat itu, Suer datang menghampiri. Begitu mendengar bahwa Ye Yunfei akan pergi, gadis kecil itu merasa sedikit enggan dan sedih untuk berpisah dengan sosok yang telah menyelamatkannya. Ye Yunfei memberikan tanggapan bagus dan menjelaskan bahwa ia harus kembali ke Akademi Tiandao sekarang. Ia berpesan agar Suer, mulai sekarang harus mengikuti dan mematuhi Tetua Tangwu dengan baik. Sebagai penghiburan, ia berjanji bahwa ia akan sering datang menemuinya di gua tersebut di waktu mendatang. Suer pun mengangguk dengan penuh semangat, memintanya untuk benar-benar ingat agar kembali dan menemui dirinya nanti. Tetua Tangwu juga ikut berbicara, meyakinkan Tuan Muda Ye agar tidak perlu khawatir karena ia secara pribadi akan menjaga Suer dengan sebaik-baiknya. Tak lama kemudian, Ye Yunfei pun melesat pergi meninggalkan gua bawah tanah tersebut. Setengah hari kemudian, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Ye Yunfei akhirnya kembali ke gerbang Akademi Dao Surgawi. Saat itu, suasana di lingkungan ruang kelas ketiga Akademi Tiandao tampak tidak seperti biasanya. Sekelompok besar siswa terlihat sedang berkumpul dan memadati sebuah lapangan yang luas. Di salah satu sudut alun-alun tersebut berdiri sebuah istana yang megah, di mana Tetua Jin, Tang Bo, dan Taois Dadi semuanya terlihat sedang berdiri di depan gerbang istana dengan ekspresi seolah sedang menunggu kedatangan seseorang. Suara diskusi para siswa mulai terdengar riuh. Mereka berkomentar bahwa sepertinya Du Fen dan Su Ye benar-benar nekat untuk mengikuti penilaian siswa tingkat menengah. Beberapa siswa tampak tidak percaya, mengingat kedua orang itu baru kurang dari sebulan berada di Akademi Dao Surgawi, namun sudah berani mengambil langkah untuk mengikuti penilaian siswa tingkat menengah. Bagi mereka, itu adalah hal yang benar-benar gila dan tidak masuk akal. Ada pula yang menimpali bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di akademi ketiga mereka, bahkan ada yang berani menjamin bahwa di seluruh lingkungan Akademi Dao Surgawi pun, tidak ada hal segila ini yang pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Di tengah alun-alun tersebut, sejumlah besar siswa terus menatap ke arah Dadi Sang Taois, sambil terus berdiskusi hangat di antara mereka sendiri. Namun tiba-tiba, suasana berubah saat banyak siswa mulai berteriak dan menyadari ada sesuatu yang ganjil. Mereka merasa bahwa mereka sudah menunggu sangat lama, namun hanya Du Fen yang terlihat datang di lokasi penilaian. Mereka mulai bertanya-tanya di mana keberadaan Su Ye dan kemana sebenarnya dia pergi hingga belum menampakkan batang hidungnya. Spekulasi pun mulai bermunculan di antara para siswa. Ada yang bertanya-tanya apakah Su Ye merasa takut dan terlalu khawatir sehingga ia memilih untuk tidak berpartisipasi dalam penilaian yang berat itu. Banyak yang menganggap hal itu sangat mungkin terjadi, mengingat Du Fen sendiri sebenarnya adalah seorang ahli tingkat menengah dari alam inti mendalam tingkat rendah, sehingga keikutsertaannya dalam penilaian siswa tingkat menengah masih bisa diterima secara logika. Sementara itu, sosok Su Ye diketahui baru berada di tingkat ke-10 alam gua surga, jadi bagi mereka sangat wajar jika pemuda itu merasa takut untuk bersaing. Di depan gerbang istana, Tetua Jin juga mulai merasa sedikit tidak sabar dan bertanya kepada Du Fen mengenai keberadaan Su Ye serta alasan mengapa dia belum juga datang. Guru Taois Dadi menjawab dengan nada yang terdengar sedikit kesal, mengakui bahwa dirinya juga tidak tahu pasti karena ia sendiri belum melihat Su Ye sejak kemarin. Namun, berbeda dengan yang lain, Tang Bo tetap optimis dan meminta semua orang untuk menunggu sedikit lebih lama lagi karena ia yakin bahwa Su Ye pasti akan datang tepat pada waktunya. Benar saja, tepat pada saat itu, sebuah suara yang terdengar dari kejauhan memecah keramaian, meminta maaf kepada semuanya karena ia datang terlambat. Sontak, pandangan semua orang pun tertuju ke arah langit, di mana mereka melihat sosok Ye Yunfei sedang melesat di udara dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Hanya dalam sekejap, ia pun mendarat dengan mantap dan seketika berdiri di tengah-tengah alun-alun, siap untuk menghadapi apapun yang menantinya. Suasana di alun-alun kelas ketiga Akademi Tiandao mendadak hening ketika Penatua Jin mengalihkan pandangannya kepada pemuda yang baru saja mendarat itu. Dengan anggukan tenang yang menyiratkan otoritasnya, ia menginstruksikan agar penilaian segera dimulai karena Su Ye telah berada di lokasi. Penatua Jin kemudian memberikan penjelasan singkat mengenai mekanisme ujian di dalam struktur megah tersebut, memaparkan bahwa ada banyak boneka yang ditempatkan di dalam istana. Ia merincikan bahwa begitu para peserta melangkah masuk ke dalam, mereka masing-masing akan segera bertemu dengan 5 boneka yang dirancang khusus dengan kekuatan tempur setara tingkat akhir dari alam inti mendalam tingkat rendah.
Syarat mutlak untuk menyandang status sebagai siswa tingkat menengah adalah dengan membuktikan kemampuan untuk mengalahkan kelima boneka tersebut tanpa terkecuali. Sebagai tindakan pencegahan, Penatua Jin melambaikan tangannya dengan gerakan anggun, membuat 2 lembar giok bercahaya terbang di udara dan mendarat tepat di hadapan Ye Yunfei serta Taois Dadi. Ia berpesan agar mereka membawa giok tersebut sebagai jaminan keselamatan. Jika salah satu dari mereka menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau merasa perlu menghentikan penilaian di tengah jalan, mereka cukup mengeluarkan dan mengaktifkan lembar giok itu agar boneka-boneka penjaga segera menghentikan serangan mereka. Ye Yunfei menerima benda tersebut dengan saksama, menyimpannya dengan hati-hati di balik pakaiannya sebelum menatap rekan di sampingnya. Ia bertanya dengan nada santai apakah semuanya baik-baik saja dan siap untuk memulai. Taois Dadi, yang tampak sedikit tegang namun penuh determinasi, menjawab dengan nada meyakinkan agar Ye Yunfei tidak perlu merasa khawatir. Ia mengingatkan kembali momen 10 hari yang lalu saat Ye Yunfei berbaik hati mengajarkan teknik kultivasi serta beberapa keterampilan bela diri tingkat tinggi kepadanya. Berkat latihan yang tekun selama 10 hari terakhir, ia merasakan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, sehingga ia merasa cukup sanggup meskipun harus bertarung melawan 5 kultivator alam inti mendalam tingkat akhir dengan susah payah. Setelah mendengar jawaban yang penuh kepastian itu, Ye Yunfei hanya memberikan respon singkat yang menyatakan bahwa hal itu bagus, lalu mengajak rekannya untuk segera masuk. Langkah kaki Ye Yunfei terdengar mantap saat ia berjalan memasuki istana yang berdiri kokoh di salah satu sudut alun-alun, diikuti oleh Master Dadi yang segera menyusul di belakangnya. Keduanya melangkah berdampingan, menembus ambang pintu menuju ke dalam ruangan yang sangat luas, di mana deretan boneka misterius berdiri kaku di sepanjang dinding di kedua sisi lorong. Boneka-boneka itu memiliki anatomi yang menyerupai manusia, namun seluruh permukaannya berwarna gelap pekat, memberikan kesan dingin dan tak bernyawa. Ketegangan mulai memuncak saat kehadiran mereka memicu mekanisme internal istana. Begitu Ye Yunfei dan Taois Dadi menginjakkan kaki lebih dalam, 10 boneka secara otomatis bergerak keluar dari barisannya. Formasi mereka terbagi secara simetris. 5 boneka bergerak mengepung Ye Yunfei, sementara 5 lainnya mengincar Taois Dadi sebagai target utama. Sebelum bentrokan fisik terjadi, Ye Yunfei menjentikan jarinya dengan gerakan yang sangat cepat, mengirimkan sebuah botol giok kecil yang terbang dan mendarat tepat di tangan Taois Dadi. Ia menginstruksikan rekannya untuk meminum pil berharga di dalamnya karena ramuan tersebut mampu memulihkan energi spiritual dengan sangat cepat di tengah pertempuran. Detik berikutnya, Ye Yunfei berseru dengan lantang agar mereka segera memulai serangan. Dengan gerakan yang lincah, ia merangsek maju menuju kelima boneka yang mengadang jalannya. Seolah memiliki kecerdasan kolektif, kelima boneka itu pun ikut mempercepat gerakannya dan menyerbu ke arah Ye Yunfei secara serentak. Secara tiba-tiba, 5 jenis senjata berbeda muncul di genggaman mereka yang dingin. Sebuah pedang panjang, sebilah pisau tajam, sebuah tombak yang mengancam, 2 kapal perang yang berat, serta sebuah cambuk yang meliuk-liuk di udara. Dalam sekejap mata, kelima senjata tersebut meluncur dengan niat membunuh yang kuat ke arah Ye Yunfei. Meskipun boneka-boneka itu memiliki kekuatan setingkat akhir alam inti mendalam tingkat rendah, bagi Ye Yunfei yang telah melampaui batas normal, ancaman seperti itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Tepat saat serangan terkoordinasi itu hampir menyentuh tubuhnya, Ye Yunfei mengeluarkan teriakan pelan yang mengguncang udara, menyebutkan teknik tinju iblis kegelapan sambil melayangkan pukulan dahsyat ke depan. Gemuruh energi yang luar biasa meledak dari kepalan tangannya, menciptakan sebuah pusaran lubang hitam yang berputar dengan kecepatan gila tepat di depan tinjunya. Kekuatan melahap yang mengerikan muncul dari pusaran tersebut, menciptakan daya tarik gravitasi yang tak terbendung. Senjata-senjata yang dipegang erat oleh kelima boneka itu mulai ditarik-tarik paksa, seolah-olah seluruh eksistensi mereka akan tersedot ke dalam kehampaan lubang hitam tersebut. Bahkan tubuh kokoh kelima boneka itu ikut terguncang hebat dan terpelintir akibat tekanan ruang yang ekstrim dari teknik tersebut. Inilah kedahsyatan bentuk ke-8 dari jurus pembunuh Dewa Iblis sejati yang dikenal sebagai jurus Iblis kegelapan. Suara hantaman keras terdengar bertubi-tubi saat tinju Ye Yunfei terus merangsek maju, mengakibatkan tubuh kelima boneka itu terlempar ke belakang dengan sangat keras hingga jatuh terkapar di tanah pada jarak yang cukup jauh. Sebuah kemenangan mutlak diraih hanya dalam satu serangan tunggal. Bagi Ye Yunfei, penilaian semacam ini terasa terlalu mudah untuk dilalui. Namun, suasana di sisi lain istana terasa jauh berbeda. Taois Dadi tampak mengaum penuh semangat, terlibat dalam pertempuran sengit dan berdarah dengan 5 boneka miliknya. Sebagai mantan putra suci dari sekte Tanah Tebal, ia memang memiliki bakat bela diri yang mumpuni, dan bantuan metode kultivasi canggih dari Ye Yunfei telah membuat kekuatan tempurnya menjadi sangat mengesankan jika dikombinasikan dengan teknik asli sekte Houtu miliknya. Ye Yunfei memperhatikan rekannya dari kejauhan, mengamati setiap benturan energi yang terjadi. Ia bergumam pelan bahwa Taois Dadi mungkin akan nyaris bisa menang,
Namun ia juga menyadari bahwa itu akan menjadi sebuah kemenangan yang sangat mahal. Sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, ia memprediksi bahwa meskipun rekannya mampu mengalahkan kelima boneka itu, ia pasti harus membayar harga yang tinggi dan kemungkinan besar akan menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, suasana di dalam istana berubah menjadi sangat mencekam. Dentuman keras kembali bergema saat 20 boneka tambahan mendadak bergegas keluar dari celah dinding di kedua sisi istana dan langsung mengunci posisi Ye Yunfei. Yang mengerikan, energi yang terpancar dari ke-20 boneka baru ini jauh melampaui boneka ujian sebelumnya. Semuanya berada pada tingkat kekuatan alam inti agung yang luar biasa. Wajah Ye Yunfei seketika menjadi gelap saat menyadari adanya anomali yang berbahaya ini. Sesuai dengan instruksi penatua jin sebelumnya, ujian tingkat menengah seharusnya hanya mengharuskan peserta mengalahkan boneka tingkat akhir alam inti mendalam tingkat rendah. Kemunculan tiba-tiba dari 20 boneka tingkat alam inti agung ini adalah sebuah ketidakwajaran yang hanya berarti satu hal, sesuatu yang buruk telah terjadi. Dengan kecerdasannya yang tajam, Ye Yunfei langsung menyimpulkan bahwa ada seseorang yang telah menyabotase mekanisme penilaian ini secara sengaja untuk menargetkan dirinya. Tanpa membuang waktu, ia segera mengaktifkan jubah bayangan surgawi yang dipakainya, membuat gerakannya melesat 10 kali lebih cepat dari biasanya. Ia melompat mundur dalam satu gerakan mulus, menciptakan jarak aman antara dirinya dengan kepungan 20 boneka tersebut. Namun, ancaman tidak berhenti di situ. Ledakan suara kembali terdengar saat belasan boneka lainnya merangsek keluar dari belakang posisinya, yang semuanya juga memiliki kekuatan setara alam inti agung. Kini, Ye Yunfei terkurung di tengah-tengah, 20 boneka di depan dan belasan lainnya di belakang, total lebih dari 30 boneka tingkat tinggi membentuk formasi pengepungan yang rapat dan mulai mendesak ke arahnya. Taois Dadi yang masih sibuk dengan ujiannya sendiri sempat menoleh dan bertanya dengan nada panik mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ye Yunfei menjawab dengan tenang namun dingin bahwa ada seseorang yang mencoba membalas dendam kepadanya melalui sabotase ini. Ia meminta rekannya untuk tetap fokus dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya, serta mendesak Taois Dadi agar melanjutkan penilaian pribadinya hingga selesai. Taois Dadi memberikan respons yang realistis, menyatakan bahwa ia memang tidak bisa memberikan bantuan karena lawan-lawan yang mengelilingi Ye Yunfei semuanya berada di alam inti agung yang jauh di luar kapasitasnya. Namun, ia tiba-tiba teringat akan instruksi penatua jin dan mengingatkan Ye Yunfei untuk segera mengeluarkan serta mengaktifkan gulungan giok jaminan keselamatan guna menghentikan serangan boneka-boneka tersebut. Ye Yunfei mengiyakan saran tersebut dan segera mengeluarkan gulungan giok pemberian penatua jin untuk diaktifkan seketika. Namun, kenyataan pahit kembali menyambut. Aktivasi giok tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. Boneka-boneka dengan kekuatan alam inti agung itu terus merangsek maju dengan niat membunuh yang tak padam, seolah mekanisme penghenti darurat telah dinonaktifkan sepenuhnya. Ye Yunfei mencoba melepaskan energi spasial untuk melarikan diri ke celah ruang, namun ia justru merasakan sensasi tubuh yang berat seolah-olah ada beban ribuan ton yang menekan ruang di dalam istana tersebut. Ia menyadari dengan geram bahwa setidaknya ada selusin formasi penyegel ruang yang telah dipasang secara rahasia di tempat itu. Ini adalah jebakan yang telah dipersiapkan dengan sangat matang khusus untuk menghabisi dirinya. Dalam situasi terjepit, Ye Yunfei kembali mengandalkan keunggulan kecepatannya. Ia memadukan percepatan dari jubah bayangan surgawi dengan teknik gerakan langkah ilahi Ling Feng yang legendaris. Tubuhnya bergerak luwes seperti daun willow yang tertiup angin, bergoyang maju mundur dengan gerakan kaki yang aneh namun sangat efektif. Ia berhasil melewati beberapa boneka dan nyaris menerobos pengepungan masif tersebut menggunakan teknik gerak kaki yang sepenuhnya mengandalkan manipulasi kekuatan spiritual tersebut. Teknik ini adalah andalannya sejak masa-masa di Kota Bulan Bundar, dan kini dengan kekuatan spiritual yang jauh lebih besar, efektivitasnya pun meningkat berkali-kali lipat. Akan tetapi, musuh tampaknya tidak membiarkan ada celah untuk bernapas. Gelombang boneka baru kembali bermunculan dari kedua sisi istana dengan jumlah yang lebih fantastis, yakni lebih dari 100 boneka tambahan. Yang lebih mengerikan, semuanya tetap berada pada level kekuatan alam inti agung yang mendalam. Ye Yunfei menyadari bahwa rencana ini bukan sekadar untuk mencelakainya, melainkan benar-benar diniatkan untuk membunuhnya di tempat ini. Sorot matanya kini memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang. Tekanan energi dari 100 lebih boneka tingkat tinggi tersebut menciptakan atmosfer yang sangat menyesakkan saat mereka menyerbu ke arah Ye Yunfei secara kolektif. Bahkan untuk sosok sekuat Ye Yunfei, menghadapi jumlah massa yang begitu masif di level alam inti agung adalah tantangan yang sangat merepotkan. Taois Dadi yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu berteriak dengan nada tidak percaya, mempertanyakan apakah Ye Yunfei benar-benar sanggup menangani boneka sebanyak itu sendirian. Ye Yunfei membalas dengan seruan tegas agar rekannya berhenti memikirkannya dan segera menyelesaikan penilaiannya sendiri.
Ye Yunfei kemudian menunjukkan kelasnya sebagai seorang jenius tempur. Ia terus menggunakan jurus ilahi Ling Feng yang dikombinasikan dengan kemampuan melompat yang luar biasa serta percepatan 10 kali lipat. Kecepatannya kini berada di level yang tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Sosoknya benar-benar hilang dari jangkauan mata telanjang manusia biasa. Hanya terlihat bayangan samar yang berkedip-kedip di berbagai penjuru istana yang luas, yang untungnya memberikan cukup ruang bagi Ye Yunfei untuk terus menghindar. Terjadilah pengejaran yang sangat kacau dan intens antara 100 lebih boneka dengan satu pemuda yang bergerak bak hantu. Setelah beberapa waktu berlalu dalam ketegangan tinggi, Taois Dadi tiba-tiba berteriak dengan penuh kegembiraan di tengah luka-lukanya, menyatakan bahwa ia akhirnya berhasil mengalahkan kelima boneka ujiannya dan lulus penilaian. Tubuhnya memang tampak berlumuran darah dan penuh dengan bekas luka akibat pertempuran yang sangat brutal tersebut. Ye Yunfei memberikan tanggapan singkat yang menyatakan bahwa itu bagus, dan meminta rekannya bersiap karena mereka akan segera keluar dari tempat terkutuk ini. Namun, tepat pada momen transisi tersebut, sebuah suara dingin yang syarat akan kebencian tiba-tiba bergema dari dalam kedalaman istana, memuji bakat Ye Yunfei sebagai seorang anak ajaib yang luar biasa. Tak lama kemudian, sesosok figur misterius yang diselimuti jubah hitam pekat muncul di ambang pintu masuk istana. Sosok itu menatap ke arah Ye Yunfei dengan tatapan jahat yang memancarkan aura membunuh yang sangat pekat. Dari tekanan energinya yang menyesakan, Ye Yunfei menyadari bahwa orang asing ini bukanlah sembarang musuh. Dia adalah seorang ahli sejati yang telah mencapai alam Yuan Hun. Di tengah keheningan istana yang mencekam, Ye Yunfei berdiri tegak dengan tatapan tajam yang menghujam ke arah sosok misterius di hadapannya. Dengan suara yang dingin dan syarat akan selidik, ia bertanya apakah pria berjubah hitam itu memang sengaja bersembunyi di tempat ini hanya untuk menghabisi nyawanya, sembari menuntut identitas asli dari sang penyusup tersebut. Namun, sosok yang diselimuti kegelapan itu hanya memberikan jawaban yang acuh tak acuh, menyatakan bahwa siapa dirinya bukanlah hal yang penting untuk diketahui. Dengan ada suara yang tenang namun mengerikan, pria berjubah hitam itu memvonis bahwa hari ini akan menjadi hari kematian bagi Ye Yunfei. Begitu kalimat ancaman itu berakhir, sebuah ledakan energi yang sangat menakutkan meletus dari tubuhnya, membubung tinggi bagaikan letusan gunung berapi yang dahsyat. Tekanan energi yang berasal dari seorang ahli alam Yuan Hun sejati memang memiliki daya hancur yang sangat menggetarkan jiwa. Akibatnya, bagian dalam istana yang kokoh itu pun berguncang begitu hebat, seolah-olah struktur bangunannya tidak lagi mampu menahan kekuatan getaran yang meluap-luap tersebut. Tak lama kemudian, pria berjubah hitam itu bergerak. Ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang pekat dan melesat ke arah Ye Yunfei dengan kecepatan yang setara dengan kilat. Tekanan energi yang menyertai gerakannya begitu besar dan dahsyat, bergulung-gulung layaknya tsunami raksasa yang menerjang apapun di jalannya. Serangan aura ini menyebabkan tubuh Ye Yunfei tiba-tiba terasa sangat berat dan tenggelam di bawah tekanan gravitasi yang tidak wajar. Bahkan, pendeta Taois yang berada di dekat sana merasa begitu tertekan hingga tubuhnya membungkuk dalam, hampir saja ia berlutut paksa di atas lantai tanah karena tidak kuat menahan wibawa sang ahli. Menyadari bahaya yang mengintai rekannya, tubuh Ye Yunfei bergetar hebat saat ia memaksakan kekuatan setengah naga untuk terpancar dari pori-pori kulitnya guna melawan tekanan tersebut. Dengan satu lambaian tangan yang cepat, ia segera memindahkan guru Taois bumi ke dalam dimensi aman menara hantu demi keselamatannya. Seketika itu juga, Ye Yunfei mengaktifkan kekuatan dari jubah bayangan surgawi miliknya dan memilih untuk mundur dengan kecepatan kilat. Namun, tekanan energi yang terus dilepaskan oleh ahli alam Yuan Hun itu terlalu kuat untuk diabaikan, secara signifikan menghambat aliran geraknya hingga kecepatannya melambat. Dengan suara ledakan yang memekakan telinga, sosok berjubah hitam yang membawa energi luar biasa itu terus menerjang maju layaknya gelombang pasang yang menghantam karang. Sambil tertawa sinis yang menggema di seluruh ruangan, pria berjubah hitam itu menantang Ye Yunfei untuk mencoba kedahsyatan teknik pedang In 5 hantu miliknya. Tiba-tiba, dari sekujur tubuhnya memancar energi hitam aneh yang begitu pekat hingga mampu mendistorsi semua cahaya di area sekitarnya, menciptakan kegelapan yang absolut. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, menggunakannya seolah-olah tangan itu adalah bilah pisau yang tajam, lalu menebaskannya ke arah Ye Yunfei dengan kekuatan penuh. Fenomena mengerikan pun muncul. 5 wajah hantu yang penuh dendam muncul di sepanjang bilah tangannya, mengeluarkan tangisan menyeramkan yang menyayat hati, seolah-olah roh-roh tersebut sedang menangis, memohon belas kasihan, dan meratapi dosa mereka di tengah ritual pertobatan yang kelam. Pukulan tangan yang membawa manifestasi 5 hantu pendendam itu menghantam udara dengan ledakan dahsyat tepat di depan wajah Ye Yunfei. Menghadapi maut yang sudah di depan mata, Ye Yunfei meraung dengan semangat yang membara dan melepaskan 8 gerakan pertama dari jurus pembunuh Dewa Iblis sejati melalui kedua tinjunya secara serentak. Tak berhenti di situ, sebuah bola emas raksasa dengan diameter mencapai 300 meter mendadak muncul dari dalam dantian Ye Yunfei,
memancarkan cahaya keemasan yang bergulir indah namun mematikan saat melesat ke arah pria berjubah hitam itu. Suasana semakin bising dengan suara berdengung yang tajam saat 5 pedang roh miliknya melesat keluar, membentuk formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen yang berputar untuk memusnahkan apapun yang menghalanginya. Di saat yang sama, sebuah roda bundar yang mempesona muncul di belakang punggung Ye Yunfei, dari mana 9 binatang suci secara bersamaan melompat keluar dan menerkam ke depan untuk melancarkan serangan terkoordinasi. Sebagai serangan pamungkas, Ye Yunfei juga melepaskan pedang jiwa surgawi miliknya, mengincar langsung lautan jiwa pria berjubah hitam tersebut. Dapat dikatakan bahwa Ye Yunfei benar-benar telah mengerahkan segala cara dan seluruh simpanan kekuatannya pada saat ini, karena ia menyadari sepenuhnya bahwa menghadapi seorang ahli alam Yuan Hun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan lengah sedikit pun. Boom! Dentuman beruntun terdengar saat serangan dari kedua belah pihak saling berbenturan dengan sangat sengit di tengah ruangan. Namun, perbedaan tingkat kekuatan tidak bisa dibohongi. Setelah beberapa pertukaran gerakan, tubuh Ye Yunfei terguncang hebat dan ia terlempar ke belakang hingga menghantam tanah dengan keras di sudut istana. Ye Yunfei segera memaksakan dirinya untuk bangkit kembali, menyeka aliran darah yang merembes dari sudut mulutnya, sementara wajahnya tampak sangat pucat karena kelelahan. Di dalam benaknya, ia mengakui dengan getir bahwa dirinya mungkin masih belum bisa menandingi kekuatan murni dari mereka yang telah berada di tingkat alam Yuan Hun. Pemandangan ini justru membuat pria berjubah hitam itu sangat terkejut hingga ia hampir tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Ye Yunfei berhasil menahan beberapa serangannya dan hanya mengalami luka ringan, padahal ia adalah seorang ahli alam Yuan Hun yang agung. Baginya, bahkan seorang kultivator di puncak alam inti agung pun seharusnya tidak akan mampu menahan satupun pukulan darinya. Ia memuji Ye Yunfei sebagai seorang anak ajaib yang sangat langka, bahkan menganggapnya lebih mengerikan daripada sosok Tang yang di masa lalu. Namun, dengan nada dingin yang menusuk, ia memperingatkan bahwa langit selalu iri terhadap bakat besar, dan anak-anak ajaib seperti Ye Yunfei seringkali ditakdirkan untuk tidak berumur panjang. Ia memerintahkan agar Ye Yunfei segera bersiap untuk mati dengan patuh. Begitu ia berhenti berbicara, tubuh pria berjubah hitam itu kembali melesat ke arah Ye Yunfei dengan kecepatan yang menyerupai bola meriam yang ditembakkan. Ye Yunfei segera berusaha mundur untuk menghindar, namun lawannya terlalu kuat. Dengan setiap langkahnya, pria itu seolah-olah mampu mengendalikan ruang di sekitarnya sehingga dalam waktu singkat ia berhasil menyusul posisi Ye Yunfei. Sekali lagi, benturan keras terjadi dan setelah beberapa gerakan, Ye Yunfei kembali terlempar, kali ini menabrak dinding istana di kejauhan hingga memuntahkan darah segar. Luka-luka yang dialami Ye Yunfei kali ini jauh lebih serius daripada sebelumnya. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak melihat kondisi lawannya dan kembali menyerbu dengan kecepatan tinggi sembari meneriakkan kata mati. Namun, Ye Yunfei bangkit dengan sisa kekuatannya dan menyatakan bahwa pria itu tidak akan bisa membunuhnya. Seketika, energi biru yang murni mengalir di dalam tubuhnya, dengan cepat memperbaiki setiap kerusakan fisik dan luka dalam yang dideritanya. Berkat kemampuan memperbaiki diri yang sangat kuat dari warisan Kaisar Azur Kayu, luka-luka di tubuh Ye Yunfei pulih dengan kecepatan yang ajaib. Tanpa berniat memperlama pertarungan yang merugikannya, Ye Yunfei langsung bergegas menuju pintu masuk istana untuk melarikan diri. Pria berjubah hitam itu tertawa dan mengejek bahwa tidak ada jalan untuk menghindar, lalu dengan cepat menyusul langkah pemuda itu. Dalam waktu singkat, bentrokan kembali terjadi. Hanya dalam kurang dari 2 gerakan, Ye Yunfei terkena pukulan telapak tangan yang telak, membuat tubuhnya terlempar jauh, terjatuh di atas tanah, dan kembali memuntahkan darah. Namun, Ye Yunfei menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Ia segera berguling dan bangun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu kembali berlari menuju gerbang istana. Siklus itu terulang kembali. Ye Yunfei terjebak, terkena satu gerakan yang membuatnya terlempar jauh, namun ia tetap mampu berguling, bangun, dan terus berlari. Hal ini membuat pria berjubah hitam itu mulai merasa heran dan sedikit tercengang. Ia bertanya-tanya apakah pemuda ini benar-benar manusia, karena meskipun telah dipukul berkali-kali dengan kekuatan ahli alam Yuan Hun, Ye Yunfei tetap tampak energik dan menolak untuk mati. Baginya ini sungguh sulit dipercaya, mengingat serangan yang ia lancarkan seharusnya sudah cukup untuk membunuh orang kuat dengan level yang sama sekalipun. Memanfaatkan momen keterkejutan lawannya, Ye Yunfei akhirnya berhasil mencapai ambang gerbang istana. Sambil berdiri di sana, ia melirik ke belakang ke arah pria berjubah hitam itu dengan tatapan penuh dendam. Sambil mengatupkan giginya dengan rapat, ia menyebut pria itu sebagai orang tua bodoh dan bersumpah akan mengingat semua kejadian hari ini di dalam ingatannya. Setelah itu, ia segera berlari keluar dari area istana. Pria berjubah hitam itu merasa sangat terkejut sekaligus marah karena buruannya hampir lolos. Ia tiba-tiba mempercepat langkahnya,
berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang pekat saat menyerbu ke arah Ye Yunfei demi melancarkan serangan terakhir. Suara gemuruh besar terdengar saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menciptakan tekanan energi yang melonjak hebat layaknya gunung yang runtuh atau laut yang meletus. Tubuh Ye Yunfei kembali dihantam oleh sisa energi yang mengerikan tersebut, mengakibatkan dirinya terlempar keluar melewati gerbang istana dengan keras. Di dalam istana, pria berjubah hitam itu mengumpat kasar, merasa sangat marah karena anak tersebut begitu sulit untuk dibunuh. Namun, entah karena alasan apa, ia memutuskan untuk tidak mengejar Ye Yunfei lebih jauh keluar. Sementara itu, tubuh Ye Yunfei melesat keluar dari bangunan istana seperti bola meriam dan menghantam lantai alun-alun dengan suara berdebam. Di luar istana, Tang Bo, tetua Jin, serta sekelompok siswa yang sedang menunggu dengan sabar tiba-tiba terkejut melihat Ye Yunfei terlempar keluar dalam kondisi mengenaskan. Karena bagian dalam istana tersebut telah dilengkapi dengan susunan formasi isolasi yang sangat kuat, orang-orang di luar sama sekali tidak menyadari gejolak pertempuran hidup dan mati yang terjadi di dalam. Bahkan ahli setingkat Tang Bo dan tetua Jin pun gagal mendeteksi adanya kejanggalan sebelum Ye Yunfei muncul. Semua mata kini tertuju pada sosok Ye Yunfei yang terjatuh di tanah dengan penuh tanda tanya. Tang Bo segera melesat ke sisi Ye Yunfei, mengibaskan lengan bajunya dengan cemas untuk membantu pemuda itu berdiri. Saat itu, penampilan Ye Yunfei terlihat sangat berantakan, pakaiannya robek di banyak tempat, sementara tubuhnya berlumuran darah segar dan dipenuhi luka-luka yang menganga. Melihat kondisi tersebut, para siswa di alun-alun segera mulai berdiskusi dan berasumsi bahwa Suye pasti telah gagal total dalam ujiannya. Mereka dengan nada mengejek menyatakan bahwa memang tidak mungkin bagi seseorang yang hanya berada di tingkat ke-10 alam gua surga untuk bisa lulus dari penilaian siswa tingkat menengah yang begitu berat. Meskipun dihujani komentar negatif, Tang Bo tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengajukan pertanyaan kepada Suye mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Tetua Jin, yang juga merasa curiga, berkata dengan suara berat bahwa mungkin saja ada sesuatu yang tidak terduga terjadi di dalam ruang penilaian. Ia menegaskan keyakinannya bahwa dengan kekuatan tempur asli yang dimiliki Ye Yunfei, seharusnya mustahil bagi pemuda itu untuk bisa kalah apalagi terluka parah hanya karena menghadapi 5 boneka di tahap akhir alam inti mendalam tingkat rendah. Ia pun mengajak yang lain untuk segera masuk ke dalam dan memeriksa keadaan istana secara langsung. Wajah tetua Jin tampak sangat muram, memancarkan aura kegelapan yang pekat saat ia dan Tang Bo segera bergegas masuk ke dalam istana penilaian. Langkah kaki mereka yang berat bergema di koridor yang dingin, membawa firasat buruk yang segera terbukti nyata. Di dalam istana, pemandangan yang menyambut mereka benar-benar memilukan. Semuanya berantakan, hancur lebur seperti dihantam badai besar. Boneka-boneka mekanik yang tadinya berdiri rapi dan gagah di kedua sisi aula, kini berserakan di lantai dan hancur berkeping-keping menjadi potongan logam tak berbentuk. Banyak dari boneka-boneka itu bahkan hancur total dan menjadi puing-puing kecil yang tak lagi bisa dikenali, menutupi lantai istana yang megah. Penyebab kehancuran ini tak lain adalah pria berjubah hitam misterius yang menyerang Ye Yunfei di istana barusan. Sosok tersebut ternyata adalah seorang ahli alam Yuan Hun yang kekuatannya tak tertandingi. Ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam amarah yang meluap, boneka-boneka ujian yang hanya memiliki kekuatan setara alam suandan kecil dan alam suandan besar sama sekali tidak mampu menahannya. Layaknya ranting kering yang patah di tengah badai, sehingga banyak dari mereka hancur berkeping-keping hanya karena terkena dampak energinya. Sambil menatap reruntuhan itu, Tetua Jin bergumam dengan suara berat bahwa seperti yang diperkirakan sebelumnya, sesuatu yang tak terduga dan sangat serius memang telah terjadi di dalam ruang ujian ini. Dengan lambaian tangannya yang gemetar karena amarah, sebuah layar kristal transparan muncul di salah satu dinding istana. Layar kristal ini bukanlah hiasan belaka, melainkan alat yang dirancang khusus untuk merekam proses penilaian peserta pelatihan secara otomatis. Layar ini dapat merekam secara detail dan akurat apapun yang terjadi di dalam istana, sehingga memudahkan para petinggi untuk melakukan peninjauan terhadap setiap insiden sebelumnya. Tetua Jin menunjuk dengan jarinya yang kaku ke arah pusat kristal, dan seketika layar kristal itu aktif, memancarkan cahaya biru redup sebelum mulai memutar ulang peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi. Sambil mendengus penuh kebencian, ia menyadari bahwa seseorang telah dengan sengaja mengutak-atik alat penilaian ini untuk mencelakai peserta. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang ahli lain dari alam Yuan Hun secara ilegal menerobos masuk dan menyerang murid-murid kebanggaan mereka. Dengan suara yang menggelegar, Tetua Jin meraung bahwa investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik serangan ini sangatlah penting dan mendesak. Namun, Tang Bo yang berdiri di sampingnya tiba-tiba mencibir dengan senyum sinis yang syarat akan makna. Ia berpendapat bahwa sepertinya tak seorang pun di seluruh wilayah Gurun Utara yang akan memiliki keberanian gila untuk menerobos masuk ke dalam Akademi Dao Surgawi mereka dan membuat masalah secara terang-terangan. Menurut pemikirannya,
Serangan keji ini seharusnya itu tidak dilakukan oleh orang luar yang tidak mengenal medan. Mendengar hal itu, Tetua Jin terkejut dan bertanya dengan nada ragu apakah Tetua Tang sedang mencoba mengatakan bahwa sebenarnya seseorang dari dalam akademi mereka sendiri yang telah melakukan kesalahan fatal atau pengkhianatan ini. Tang Bo memberikan jawaban yang masuk akal, mengingatkan bahwa istana ujian ini biasanya dijaga dengan sangat ketat oleh petugas internal. Ia menyarankan agar Tetua Jin segera memanggil mereka yang bertanggung jawab menjaga istana dan tanyakan kepada mereka secara mendalam. Ia yakin bahwa mungkin dengan cara itu mereka akan mendapatkan jawaban yang selama ini tersembunyi. Tetua Jin pun setuju, teringat bahwa memang ada beberapa pelayan yang bertugas menjaga istana setiap harinya. Ia menyadari bahwa mereka sedang berada di luar sekarang, sedang menjalankan tugas rutin, dan ia bertekad untuk segera keluar dan bertanya kepada mereka secara langsung tanpa menunda lagi. Sebagai sesepuh yang secara khusus bertanggung jawab atas penilaian para peserta pelatihan, ia merasa memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan tempat penilaian ini. Dengan wajah yang dipenuhi amarah yang membara, ia bersumpah ingin melihat siapa sebenarnya orang yang berani membuat masalah besar di wilayah kekuasaannya. Kemudian, tanpa membuang waktu lagi, Tetua Jin dan Tang Bo berjalan keluar dari istana penilaian dengan langkah cepat. Sementara itu, saat kedua petinggi itu sedang sibuk memeriksa istana penilaian, Ye Yunfei sudah menemukan tempat yang tenang di salah satu sudut alun-alun yang luas. Ia duduk bersila di atas lantai batu, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal, lalu mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari botol gioknya untuk segera diminum. Kemudian, ia mulai menggunakan energi batinnya yang murni untuk menyembuhkan diri, memandu aliran qi ke seluruh jaringan tubuhnya yang rusak. Kali ini, Ye Yunfei benar-benar mengalami luka serius yang mengancam nyawanya. Ia telah dipukul beberapa kali di bagian tubuhnya secara langsung oleh kekuatan penghancur dari seorang ahli alam Yuan Hun, sebuah hantaman yang menyebabkan kerusakan besar pada fondasi fisiknya. Jika dilihat dari dekat, tubuh Ye Yunfei dipenuhi bercak darah yang mengering, memberikan penampakan yang tebal dan mengerikan. Kulitnya tampak retak-retak di berbagai tempat, menyerupai porselen indah yang akan pecah berkeping-keping kapan saja. Cedera internalnya ternyata jauh lebih parah daripada apa yang terlihat di permukaan. Melalui pemeriksaan batin, Ye Yunfei menemukan bahwa hampir semua organ dalamnya telah hancur atau setidaknya mengalami pergeseran parah, sementara jalur meridian serta tendonnya juga mengalami kerusakan berkali-kali akibat tekanan energi lawan. Dalam hatinya, ia membatin dengan penuh rasa syukur bahwa jika saja ia tidak mengembangkan teknik tubuh kayu kaisar biru hingga mencapai puncaknya, ia pasti sudah mati dan menjadi mayat kali ini. Sambil menahan rasa sakit yang menusuk, ia mengumpat pelan kepada si bajingan tua yang menyerangnya, bersumpah dalam hati untuk menunggu saat yang tepat karena ia pasti akan membalas dendam dengan cara yang setimpal. Matanya sesekali terbuka, memancarkan cahaya dingin yang tajam dan penuh dendam. Ye Yunfei kembali mengeluarkan beberapa pil penyembuhan tambahan dan mulai lebih intens mengalirkan qi-nya untuk menyembuhkan luka-lukanya yang menganga. Pada saat yang sama, keajaiban dari tubuh Kaisar Azur juga bekerja secara otonom, terus-menerus memperbaiki serat-serat otot dan organ yang rusak di dalam tubuhnya dengan energi hijau yang menyejukkan. Dengan kombinasi antara khasiat pil penyembuhan tingkat tinggi dan vitalitas dari tubuh Kaisar Azur dari kayu, luka-luka Ye Yunfei mulai menutup dan sembuh dengan kecepatan yang sangat menakjubkan bagi ukuran manusia biasa. Perlu diingat bahwa begitu Ye Yunfei melangkah keluar dari istana penilaian dalam keadaan terlempar tadi, ia sebenarnya sudah sempat memindahkan Taois bumi itu keluar melalui teknik teleportasi dari dimensi rahasianya. Saat Ye Yunfei sedang fokus dalam proses penyembuhan yang mendalam, Taois bumi berdiri dengan setia di sampingnya, memasang sikap waspada untuk melindungi Ye Yunfei dari gangguan apapun. Pemandangan Ye Yunfei yang terluka parah memicu desas-desus di antara para siswa lainnya. Mereka mulai berbisik-bisik, berasumsi bahwa sepertinya Su Ye memang benar-benar telah gagal dalam ujian tingkat menengah ini. Beberapa bahkan dengan kejam berkomentar bahwa Su Ye tidak hanya gagal secara memalukan, tetapi dia juga berakhir dengan tubuh penuh luka dan hampir mati di tangan boneka ujian. Dengan nada sombong, mereka ingin melihat seberapa arogan dia sebenarnya setelah mengalami kekalahan yang begitu telak. Sejumlah besar mahasiswa masih berkumpul di alun-alun, membentuk kerumunan yang tak kunjung bubar karena rasa penasaran yang tinggi. Semua orang tampaknya ingin menunggu Tetua Jin keluar dari istana dan mengumumkan hasil penilaian secara resmi dan pribadi di hadapan semua orang. Ketertarikan mereka sangat beralasan, mengingat selama periode singkat ini, siswa baru bernama Su Ye telah menjadi sosok yang sangat populer dan kontroversial. Prestasinya yang mampu menyelesaikan 40 tugas sulit di lantai 2 gedung misi hanya dalam waktu 10 hari telah mengejutkan semua siswa dan staf akademik. Akibatnya, banyak yang merasa iri dan kini merasa puas karena mereka pikir mereka sedang menyaksikan kegagalan besar dari siswa jenius tersebut. Terdengar tawa mengejek dari beberapa sudut alun-alun, di mana para siswa saling berkomentar betapa lucunya melihat sang anak ajaib terjatuh.
Banyak yang mengaku bahwa mereka sudah lama curiga bahwa kedua orang ini, Su Ye dan Du Fen, sebenarnya tidak memiliki kemampuan nyata untuk menyelesaikan 40 tugas di lantai 2 tersebut. Mereka merasa kecurigaan mereka kini telah terbongkar oleh kegagalan di ruang ujian. Mereka yakin bahwa pencapaian luar biasa sebelumnya hanyalah sebuah tipuan yang direncanakan dengan rapi, dan mereka mulai menuntut agar pihak kampus segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap keduanya. Di tengah alun-alun, sekelompok besar mahasiswa terus menunjuk-nunjuk dan berbisik sinis tentang Ye Yunfei dan Taoist Dadi. Semuanya menggunakan nada mengejek yang sangat merendahkan. Tepat pada saat kegaduhan itu mencapai puncaknya, Tetua Jin dan Tang Bo akhirnya keluar dari pintu istana dengan wajah yang sulit ditebak. Seketika itu juga, atmosfer di alun-alun menjadi tegang, dan beberapa siswa yang tidak sabar segera berteriak bertanya kepada Tetua Jin mengenai hasil ujiannya, sembari berasumsi bahwa Su Ye pasti gagal dalam ujian tersebut. Namun, Tetua Jin justru melirik ke arah massa dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan suara berat yang menggelegar bahwa dengan ini ia resmi umumkan bahwa Su Ye dan Du Fen telah berhasil lulus penilaian dan sah menjadi siswa tingkat menengah di akademi. Mendengar pengumuman tak terduga itu, para siswa di sekitarnya seketika terdiam dan semuanya tercengang dalam keheningan yang canggung. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Padahal mereka baru saja menyimpulkan dengan yakin bahwa Su Ye pasti telah gagal melihat kondisinya yang mengenaskan. Namun, kenyataan yang disampaikan oleh sesepuh akademi justru berbanding terbalik dengan prasangka mereka. Sebelum kerumunan sempat bertanya lebih lanjut, Tetua Jin tiba-tiba berteriak keras memanggil Diakon You, Diakon Wang, dan Diakon Wu untuk segera menghadap kepadanya. Ketiga diaken yang dimaksud, yang ternyata telah berada di alun-alun sepanjang waktu untuk memantau situasi, segera datang ke sisi Tetua Jin dengan sikap hormat. Tetua Jin kemudian bertanya dengan nada dingin mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menjaga istana penilaian selama 2 hari terakhir ini. Ia menuntut penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana bisa lebih dari 100 boneka dengan kekuatan alam inti agung mendadak aktif dan menyerang Su Ye secara membabi buta. Pengungkapan fakta ini bagaikan petir di siang bolong bagi para siswa di lapangan. Mereka semua tersentak kaget dan merasa sangat takjub sekaligus ngeri mendengar bahwa Su Ye harus menghadapi lebih dari 100 boneka dengan kekuatan alam inti agung sendirian. Muncul pertanyaan di benak mereka tentang bagaimana mungkin pemuda itu bisa bertahan hidup saat dikelilingi oleh kekuatan sebesar itu. Beberapa mulai bertanya-tanya apakah anak ini sebenarnya adalah seorang monster yang menyamar dalam wujud manusia. Dan kini setiap siswa menatap ke arah Ye Yunfei dengan mata yang memancarkan ketidakpercayaan yang mendalam. Di hadapan Tetua Jin, seorang pelayan yang memiliki perawakan agak gemuk dan pendek tanpa ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Ia mengaku bahwa dialah, Diakon Wu, yang telah menjaga istana penilaian tersebut selama periode berlangsungnya ujian. Tetua Jin segera mengunci tatapan tajamnya pada Diakon Wu dan memintanya untuk tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pada saat yang bersamaan, Ye Yunfei yang sedang bermeditasi juga tiba-tiba membuka matanya, menatap tajam ke arah Diakon Wu dengan sorot mata yang penuh selidik. Namun, dengan mata yang sedikit berkedip karena kegugupan, Diakon Wu mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dan bersikeras bahwa kekacauan itu bukanlah urusannya. Tetua Jin tidak tertipu begitu saja. Ia berteriak dingin mengingatkan Diakon Wu bahwa masalah ini sangat penting dan menyarankannya untuk memikirkannya dengan matang sebelum memberikan jawaban akhir. Tak lama kemudian, sebuah tekanan energi dahsyat terpancar dari tubuh Tetua Jin dan menghantam langsung ke arah Diakon Wu sebagai bentuk intimidasi. Akibatnya, Diakon Wu terhuyung mundur beberapa langkah dengan wajah yang memucat pasi. Namun ia tetap menggertakkan giginya dan bersikeras menyatakan bahwa ia benar-benar tidak tahu apa-apa. Ye Yunfei yang masih menatap Diakon Wu hanya bisa memberikan tanggapan berupa senyum dingin yang terukir di bibirnya. Baginya, tidak diragukan lagi bahwa sabotase ini pasti terkait erat dengan Diakon Wu ini. Meskipun Tetua Jin terus menekan dan menanyai Diakon Wu berkali-kali, pelayan tersebut tetap teguh pada pendiriannya bahwa dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya, dengan rasa frustrasi yang tertahan, Tetua Jin menatap tajam Diakon Wu dan mendengus dingin, bersumpah bahwa ia pasti akan menyelidiki masalah ini hingga ke akar-akarnya. Tanpa adanya bukti fisik yang kuat di tangan, ia menyadari bahwa ia tidak bisa berbuat apapun yang drastis terhadap Diakon Wu saat ini, mengingat Diakon Wu adalah salah satu pemimpin tingkat menengah di akademi yang tidak bisa diperlakukan sembarangan tanpa prosedur resmi. Sebagai penutup dari agenda hari itu, Tetua Jin menyatakan bahwa Su Ye dan Du Fen, kedua orang ini sekarang secara resmi adalah simbol untuk siswa tingkat menengah yang baru. Ia melambaikan lengan bajunya yang lebar, mengirimkan 2 keping token identitas yang terbang dan mendarat dengan tepat di depan Ye Yunfei serta Taoist Dadi. Setelah mengumumkan bahwa penilaian telah selesai secara resmi, ia mempersilakan semua orang untuk membubarkan diri. Sesaat kemudian, ia dan Tombaug terbang ke udara,
meninggalkan area alun-alun. Sebelum benar-benar menjauh, Tang Bo sempat mengirimkan sebuah pesan telepati yang hangat kepada Ye Yunfei, memintanya untuk selalu berhati-hati dan segera mengirim pesan kepadanya jika terjadi sesuatu yang mencurigakan di masa depan. Ye Yunfei pun menjawab dalam hatinya, meyakinkan tetua Tang agar tidak perlu khawatir karena ia akan senantiasa berhati-hati. Orang-orang lain yang berada di alun-alun pun mulai pergi satu persatu, meninggalkan keheningan yang perlahan kembali. Beberapa saat kemudian, jauh di sudut tersembunyi di dalam kompleks Akademi Jalan Surgawi, sesosok figur yang memiliki perawakan agak gemuk dan pendek tiba-tiba mendarat di puncak sebuah gunung yang tinggi. Sosok itu memang tidak salah lagi adalah Steward Wu. Dengan gerakan yang sangat waspada, Diakon Wu mengamati sekeliling puncak gunung untuk memastikan tidak ada yang membuntutinya. Lalu ia diam-diam menyelinap masuk ke dalam sebuah gua kultivasi yang terletak di puncak tersebut. Tanpa ia sadari, Ye Yunfei ternyata telah mengikuti jejaknya secara rahasia. Tak lama kemudian, Ye Yunfei pun muncul di kejauhan, menatap tajam ke arah gua tersebut dengan kilatan amarah yang dingin di matanya. Ia mengenali tempat itu, puncak gunung tempat Diakon Wu mendarat ternyata adalah gunung pribadi tempat Ruan Shiguang biasa berlatih. Pada titik ini, potongan teka-teki itu pun menjadi utuh. Ye Yunfei memahami sepenuhnya bahwa dalang sebenarnya yang merencanakan pembunuhan terhadapnya adalah Ruan Shiguang yang bekerja sama dengan keluarga Liu dari Tianzhou. Dengan ada suara yang sangat dingin dan penuh janji pembalasan, Ye Yunfei berkata dalam hati bahwa karena mereka telah begitu berniat untuk membunuhnya, maka ia pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dari genggamannya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa jika bukan karena pencapaian puncaknya dalam teknik tubuh kayu kaisar biru, ia mungkin sudah benar-benar tewas kali ini. Mengingat kepribadian Ye Yunfei yang pantang menyerah dan tegas, ia tidak akan pernah bisa menerima penghinaan serta percobaan pembunuhan ini tanpa balasan yang jauh lebih mematikan. Ye Yunfei terdiam sejenak, membiarkan pikirannya berputar cepat di tengah keheningan yang mencekam, sebelum akhirnya ia melangkah mantap ke dalam lipatan ruang tersebut dan menghilang tanpa jejak. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Ruan Shiguang adalah seorang ahli sejati yang telah mencapai alam Yuan Hun, sebuah tingkatan yang sangat tinggi, dan Ye Yunfei tahu dengan pasti bahwa dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan sanggup mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Oleh karena itu, pilihan terbaiknya adalah menyembunyikan keberadaannya, dan tepat setelah itu, sosok Ye Yunfei pun benar-benar lenyap ke dalam celah ruang angkasa yang sunyi. Wus! Suara desiran angin tajam membelah udara saat seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu kusam bergegas keluar dari dalam gua kultivasi, tempat yang beberapa saat lalu baru saja dimasuki oleh Diakon Wu. Sosok itu tidak lain adalah Ruan Shiguang, sang ahli yang auranya terasa menekan. Tak lama berselang, Diakon Wu pun ikut bergegas keluar dengan wajah yang menyiratkan kegelisahan. Dengan nada bingung yang tidak bisa disembunyikan, Diakon Wu bertanya kepada tetua Ruan mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi hingga sang tetua tampak begitu waspada. Ruan Shiguang menjawab dengan suara berat yang menggelegar pelan, menyatakan bahwa ia baru saja merasakan ada seseorang yang berani memata-matai gua pribadinya secara rahasia. Mendengar hal itu, Diakon Wu tersentak kaget, pikirannya langsung tertuju pada satu nama besar, dan ia bertanya dengan suara gemetar apakah mungkinkah sosok yang memata-matai itu adalah tetua Jin. Ketakutan terbesar yang menghantui benaknya saat ini adalah jika tetua Jin sampai mengetahui persekongkolan gelapnya dengan Ruan Shiguang dan menyeretnya untuk meminta pertanggungjawaban atas kekacauan di istana penilaian. Namun, Ruan Shiguang menggelengkan kepalanya perlahan, menepis kecurigaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa seharusnya identitas penyusup itu bukan seperti yang dipikirkan Diakon Wu. Berdasarkan sisa-sisa aura yang ia tangkap, kemungkinan besar sosok itu adalah pemuda bernama Ye Yunfei. Saat ini, nama tersebut memang sedang menjadi buah bibir di seluruh penjuru akademi. Seluruh kelas ketiga, bahkan para petinggi dari jajaran atas Akademi Dao Surgawi, sudah mengetahui rahasia bahwa siswa yang bernama Suye sebenarnya adalah Ye Yunfei yang legendaris. Mendengar nama itu disebut, wajah Diakon Wu seketika menjadi gelap dan muram. Ia bergumam dengan nada kesal bahwa anak itu benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa besar. Ia tidak habis pikir, bahkan dengan campur tangan langsung dari para tetua keluarga Liu yang turun tangan secara pribadi, mereka tetap saja gagal untuk mencabut nyawa pemuda tersebut. Diakon Wu pun tak kuasa menahan desahan napas panjang yang penuh dengan rasa frustrasi yang mendalam. Ruan Shiguang hanya mencibir mendengar keluhan itu, menyatakan dengan nada dingin bahwa seberuntung apapun Ye Yunfei saat ini, masa hidupnya dipastikan tidak akan bertahan lama lagi. Ia memaparkan kenyataan pahit bahwa sekarang bukan hanya keluarga Liu yang haus akan darah pemuda itu, tetapi pasukan dari klan iblis kuno yang kejam serta sekte misteri surgawi yang misterius juga telah melintasi perbatasan untuk memasuki wilayah Gurun Utara demi menghadapinya secara langsung. Selain itu, gelombang kemarahan juga datang dari banyak sekte lain yang berbondong-bondong menuju Padang Gurun Utara dengan satu tujuan yang sama, membalas dendam atas tragedi masa lalu.
Ia mengingatkan kembali memori berdarah saat beberapa ribu pemuda berbakat dengan kekuatan alam gua surga dari wilayah bintang Xuan Huang memasuki benua Tianxuan, dan secara tragis, mereka semua dibantai habis oleh tangan dingin Ye Yunfei. Oleh karena itu, saat ini sudah terlalu banyak keluarga besar dan sekte kuat yang menyimpan dendam kesumat dan berusaha keras untuk membalas dendam padanya. Ruan Shiguang pun mengakhiri penjelasannya dengan sebuah cibiran yang syarat akan kebencian. Diakon Wu hanya bisa mengangguk setuju, mengakui kebenaran dari peta kekuatan yang sangat merugikan bagi Ye Yunfei tersebut. Namun, Ruan Shiguang melanjutkan instruksinya dengan suara yang lebih serius, menegaskan bahwa mereka tidak boleh membiarkan orang lain atau sekte lain sampai di sana lebih dulu untuk menghabisi Ye Yunfei. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa harta paling berharga milik sekte misteri surgawi, yakni jubah pelindung langit yang legendaris, kini berada di tangan Ye Yunfei. Tidak hanya itu, pemuda tersebut juga dikabarkan menguasai beberapa teknik kultivasi tingkat lanjut dan seni rahasia kuno yang bahkan sangat didambakan oleh sosok sekuat Raja Iblis Bulan. Ruan Shiguang menekankan bahwa jika mereka berhasil membunuh Ye Yunfei terlebih dahulu, maka harta karun berupa perisai pelindung langit serta seluruh teknik kultivasi tingkat lanjut dan seni rahasia tersebut akan jatuh ke tangan mereka. Dengan ada perintah yang tidak bisa dibantah, ia meminta Diakon Wu untuk mulai sekarang mengawasi setiap gerak-gerik Ye Yunfei dengan saksama. Ia menitahkan agar jika Diakon Wu menemukan sedikit saja kesempatan untuk melancarkan serangan, ia harus segera memberitahunya tanpa menunda sedikit pun. Diakon Wu pun menjawab dengan singkat dan patuh bahwa ia mengerti. Sementara itu, di tempat yang jauh dari intaian musuh, Ye Yunfei telah kembali ke puncak kediaman kultivasinya. Ia segera memasuki ruang rahasia yang terisolasi, duduk bersila dengan tenang, dan menutup matanya untuk beristirahat sejenak guna memulihkan ketenangan jiwanya. Di dalam benaknya, ia merenung bahwa saat ini sudah cukup banyak ahli di alam Yuan Hun yang mulai mengincar dan mengawasi setiap langkahnya dengan niat buruk. Ia mengakui dengan jujur pada dirinya sendiri bahwa dengan tingkat kekuatannya saat ini, ia masih belum mampu untuk menghadapi serangan langsung dari seorang ahli di alam Yuan Hun. Ye Yunfei kembali teringat akan pengalaman pahitnya di istana kultivasi beberapa waktu lalu, dan ia masih bisa merasakan tekanan hebat yang sempat menghimpitnya. Saat ini, pencapaian kultivasi fisiknya telah mencapai titik di mana ia berhasil menguasai teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi hingga ke tingkat ke-7, serta mencapai tingkat kesempurnaan agung untuk teknik tubuh kaisar biru kayu jia. Namun, tantangan besar kini menghadang di depannya. Sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa maju ke tingkat selanjutnya dalam dua teknik pembentukan tubuh tersebut sangatlah mengerikan dan luar biasa banyak. Ia menyadari bahwa jika ingin menguasai teknik pemurnian tubuh penggabungan darah iblis surgawi hingga ke tingkat ke-8, garis keturunan dari binatang iblis biasa maupun ras iblis kuno rendahan sudah tidak lagi memberikan manfaat apapun. Agar proses tersebut bisa efektif, esensi garis keturunan yang dibutuhkan haruslah berasal dari anggota berpangkat tinggi di dalam hierarki ras iblis kuno, atau esensi murni dari binatang iblis tingkat tinggi tertentu yang sangat langka. Mencari esensi garis keturunan tingkat tinggi seperti itu benar-benar terasa seperti sesuatu yang berada di luar jangkauan kemampuannya saat ini. Memikirkan hal itu, Ye Yunfei hanya bisa memberikan tanggapan berupa senyum masam yang penuh dengan ironi. Ia bergumam pelan, merasa tidak heran jika sebagian besar praktisi bela diri di dunia ini memiliki keyakinan bahwa pengembangan tubuh fisik pada akhirnya hanyalah jalan tingkat rendah yang terbatas. Hal ini dikarenakan sangat mudah bagi seorang kultivator untuk mencapai batas kemampuan fisik manusia, dan seringkali mereka tidak mampu membuat kemajuan lebih jauh karena hambatan sumber daya yang tidak masuk akal. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk jalur budidaya fisik memang sangat menakutkan, sebuah beban yang mustahil untuk ditanggung oleh praktisi bela diri biasa tanpa dukungan sekte raksasa. Oleh karena itu, Ye Yunfei memutuskan bahwa untuk periode waktu ke depan, fokus utama kultivasinya akan dialihkan sepenuhnya pada pengembangan energi spiritual. Ia bertekad bahwa hanya ketika ia berhasil menemukan esensi garis keturunan tingkat tinggi dalam jumlah yang memadai, barulah ia akan melanjutkan kembali kultivasi tubuh fisiknya yang sempat tertunda. Ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk benar-benar meningkatkan tingkat kekuatan spiritualnya agar tidak tertinggal jauh. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei segera memasuki dimensi internal menara ilusi dan memulai sesi kultivasi terpencilnya yang intens. Dengan satu lambaian tangan yang tenang, ia mengeluarkan sejumlah besar kristal energi serta pil-pil berharga dari penyimpanan rahasianya, lalu menumpuknya secara melingkar di sekeliling tubuhnya. Tumpukan kristal tersebut begitu banyak hingga menyerupai gunung-gunung kecil yang bercahaya, sepenuhnya mengelilingi dan menutupi sosok Ye Yunfei yang sedang bermeditasi di tengahnya. Ia pun mulai mengedarkan mantra dari kitab 9 yang seketika memicu aliran energi spiritual dalam jumlah besar untuk mengalir deras dan bergejolak di dalam jalur meridiannya. Waktu demi waktu pun berlalu dengan lambat di dalam dimensi yang terisolasi itu. Tanpa ada yang menyadari,
3 bulan penuh telah terlewati di dalam lingkungan menara hantu yang sunyi. Hingga pada suatu hari tertentu setelah periode 3 bulan tersebut, sebuah perubahan besar terjadi. Terdengar suara ledakan guntur yang bergemuruh dan meraung keras di dalam rongga tubuh Ye Yunfei, menandakan sebuah terobosan yang signifikan. Tekanan spiritual yang sangat kuat mendadak meledak keluar dari tubuhnya, melonjak dahsyat layaknya letusan gunung berapi yang telah lama terpendam. Ye Yunfei pun perlahan membuka matanya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Ia bisa merasakan aliran kekuatan energi spiritual yang kini jauh lebih padat merayap di dalam tubuhnya, dan dengan nada puas ia bergumam bahwa ia telah berhasil mencapai tahap awal dari alam inti tingkat rendah. Namun, ia tidak lekas berpuas diri. Ia berpikir sejenak dan memutuskan untuk memurnikan lebih banyak jenis pil dao khusus guna membantu usahanya menembus 2 tingkatan kekuatan lagi sekaligus. Ia segera mengeluarkan kuali alkimia andalannya dan mulai meracik bahan-bahan langka untuk menciptakan pil dao khusus yang memang dirancang untuk membantu menembus hambatan dalam alam kekuatan spiritual. Setelah proses pemurnian pil-pil tersebut selesai dengan sempurna, Ye Yunfei kembali menenggelamkan diri dalam kultivasinya, memacu energinya untuk mencoba menembus ke alam yang lebih tinggi lagi. 1 bulan pun kembali berlalu dalam keheningan total. Boom! Suara ledakan tekanan energi yang sangat besar kembali meledak dari tubuh pemuda itu. Getarannya bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya tampak bergelombang dan bergetar hebat. Ye Yunfei pun tertawa kecil saat menyadari bahwa ia kini telah resmi menginjakan kaki di alam inti tingkat menengah yang lebih rendah. Namun, ambisinya ternyata belum berakhir di situ. Ia terus mendorong batas kemampuannya hingga ke titik ekstrim. Tanpa terasa, 3 bulan tambahan kembali berlalu dalam latihan yang melelahkan. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil yang manis saat Ye Yunfei berhasil menembus ke tahap akhir dari alam inti mendalam tingkat rendah secara gemilang. Ia pun menghentikan upaya terobosannya, menyadari bahwa hasil yang diraihnya saat ini sudah cukup maksimal untuk sementara waktu. Ia berpikir bahwa jika ia terus memaksakan terobosan lebih jauh, hal itu justru berisiko menggoyahkan fondasi kultivasi yang telah ia bangun dengan susah payah. Sebagai langkah selanjutnya, Ye Yunfei memutuskan untuk beralih melatih teknik roda totem 9 istana yang legendaris. Ia merenungkan bahwa dari 9 makhluk mitos yang ada dalam roda totem 9 istana, 8 diantaranya mewakili jenis energi yang berbeda-beda, namun hanya Tao Tie yang memiliki kemampuan unik untuk melahap segala jenis energi tanpa terkecuali. Namun, mengingat sumber daya yang dimilikinya saat ini masih terbatas, ia menyimpulkan bahwa ia hanya mampu mengembangkan wujud dari binatang rakus tersebut untuk sementara. Ye Yunfei pun mengeluarkan sebagian besar simpanan sumber daya kultivasinya yang tersisa, termasuk kristal-kristal murni, pil-pil tingkat tinggi, serta berbagai material langka yang sangat berharga. Tak lama kemudian, sebuah suara ledakan energi terdengar saat sebuah roda yang memancarkan cahaya berkilauan perlahan muncul dari belakang punggungnya. Seketika itu juga, terdengar raungan makhluk ilahi yang menggetarkan jiwa saat sosok Tao Tie muncul dari salah satu kota persegi pada roda tersebut, melepaskan aura yang terasa sangat luas, kuno, dan berasal dari zaman purba yang jauh. Binatang rakus itu membuka mulutnya yang lebar dan mulai menghirup udara di sekitarnya dengan rakus. Suara memercik terdengar saat seluruh sumber daya yang baru saja dikeluarkan oleh Ye Yunfei terus-menerus tersedot masuk ke dalam mulut raksasa itu tanpa sisa. Seiring dengan semakin banyaknya sumber daya yang diserap dan dimurnikan, aura yang terpancar dari tubuh Tao Tie pun bertransformasi menjadi semakin mengerikan dan mengintimidasi. Ye Yunfei yang memperhatikan pemandangan itu hanya bisa memberikan tanggapan berupa senyum getir, menyadari bahwa meskipun teknik roda totem 9 istana memang sangat ampuh dalam pertempuran, jumlah sumber daya yang dibutuhkannya untuk berkembang benar-benar terlalu besar dan boros. Ia tiba-tiba tersadar akan sebuah pola. Semua teknik kultivasi yang ia praktikan, entah itu untuk penguatan fisik maupun energi spiritual, tampaknya selalu membutuhkan sumber daya kultivasi dalam jumlah yang sangat fantastis. Ia tertawa kecil saat berpikir bahwa sepertinya untuk bisa terus mendukung jalannya menjadi lebih kuat, ia harus segera kembali ke cara-cara lamanya, yaitu mencari tumpukan uang dengan cara memurnikan dan menjual pil-pil ajaib. Tanpa ia sadari, 1 bulan penuh kembali berlalu dalam proses penguatan Tao Tie tersebut. Setelah sebulan berlalu, sebagian besar sumber daya kultivasi yang dikumpulkan Ye Yunfei dengan susah payah telah sepenuhnya ditelan dan dimurnikan oleh sosok binatang rakus itu. Hasilnya sungguh luar biasa. Kekuatan yang terpancar dari Tao Tie saat ini terasa sangat menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Sosoknya berdiri tegak di tengah kehampaan ruang, sementara badai energi yang dahsyat tampak membubung tinggi di atas tubuh raksasanya. Terutama bagian mulutnya yang menganga lebar, kini terlihat menyerupai lubang hitam yang gelap dan hampa di ruang angkasa, memancarkan daya lulu lantak yang seolah sanggup menelan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ye Yunfei menatap puas ke arah manifestasi energinya itu, merasa bahwa Tao Tie ini setidaknya telah menjadi beberapa ratus kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya.
Ia memperkirakan bahwa kekuatan tempur murni dari binatang ini seharusnya sudah setara dengan seorang praktisi di tahap awal alam inti agung, atau bahkan mungkin menyentuh tahap menengah. Ia merasa pengorbanan sebagian besar kekayaannya untuk proses ini tidaklah sia-sia. Dengan rasa percaya diri yang baru, ia menghitung kembali kekuatannya saat ini. Tingkat kekuatan spiritualnya kini berada di tahap akhir alam inti mendalam tingkat rendah. Ia yakin bahwa bahkan jika ia harus berhadapan dengan seseorang yang sudah mencapai tahap menengah dari alam inti mendalam tingkat tinggi, ia masih akan mampu memberikan perlawanan yang berarti. Terlebih lagi, dengan segudang metode rahasia dan kartu truf lainnya yang ia miliki, mengalahkan seseorang di level tersebut seharusnya menjadi perkara yang mudah baginya. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri sesi pelatihan terpencilnya untuk sementara waktu dan segera melangkah keluar dari menara ilusi. Rencana selanjutnya sudah tersusun di benaknya. Ia berniat untuk segera menuju ke balai misi untuk mengambil serangkaian misi baru guna mengumpulkan poin kontribusi yang cukup. Tujuannya hanya satu, yakni agar bisa berpartisipasi dalam penilaian siswa tingkat lanjut sesegera mungkin. Namun, tepat saat ia baru saja melangkah keluar dari ruangan rahasianya dan bersiap untuk pergi, sebuah kejadian mendadak memutus langkahnya. Wus! Seberkas cahaya kecil tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi dari kejauhan menuju ke arahnya. Dengan refleksi yang tajam, Ye Yunfei segera menghindar ke samping, membiarkan berkas cahaya itu melewatinya. Titik cahaya tersebut kemudian melambat dan berhenti melayang tidak jauh dari posisinya. Ternyata itu adalah sebuah gulungan giok pembawa pesan yang dikemas dengan indah. Seketika, sebuah suara yang syarat akan ancaman bergema dari dalam gulungan giok tersebut. Suara itu memerintahkan Ye Yunfei bahwa jika ia memang memiliki niat untuk menyelamatkan nyawa Du Fen, maka ia harus segera datang ke kota Tiandao tanpa menunda lagi. Pesan itu ditutup dengan peringatan yang sangat dingin bahwa jika ia tidak segera muncul, maka dipastikan Du Fen akan menemui ajalnya saat itu juga. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.